Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sofia Listi dengan NIM AHID 086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal sebagai salah satu syarat pengumpulan tugas simulasi sistem. Di sini, saya akan mereview jurnal dengan judul Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Lantai Produksi PTA Menggunakan Simulasi Software FlexSim. Jadi, di sini saya akan menceritakan dengan bahasa saya sendiri terkait pemahaman saya tentang jurnal simulasi sistem ini. Nah, di sini saya merangkum dan mendapati adanya latar belakang dan juga permasalahan yang terdapat di jurnal ini. Latar belakang masalah yang saya uraikan, di pabrik ini, di PTA, bahan baku karet akan dipindahkan ke satu mesin ke mesin yang lain. Sebelumnya, PTA biasanya memproduksi komponen karet untuk otomotif. Nah, di sini biasanya komponen karet ini dinamakan dengan kode-kode seperti KDL78, lalu ada KDLC, ada KDLXD dan juga komponen-komponen yang lainnya. Jadi, di sini terdapat permasalahan yang ditimbulkan. Yang pertama, layout pabrik dinilai kurang efisien karena mesin-mesin posisinya berjauhan. Nah, sehingga pekerja bagian material handling perlu bolak-balik dengan jarak yang jauh. Yang itu bisa membuat lelah pekerjanya, membuang-buang waktu dan juga ongkos angkut menjadi lebih mahal. Lalu yang kedua, terdapat permasalahan hujan. Karena jalur antar bangunannya terdapat bagian yang terbuka, jadi saat hujan turun, proses pemindahan bahan biasanya berhenti total. Nah, akibatnya produksi akan terganggu dan perusahaan akan mengalami lost time atau waktu kerja yang hilang. Jadi, dari permasalahan ini, kita harus menata ulang tata letak pabrik agar perpindahan bahan lebih efisien. Lalu bagaimana cara kita untuk mengurangi resiko berhentinya produksi akibat hujan? Nah, di sini langsung saja saya akan membacakan kesimpulan dari penyelesaian yang digunakan. Jadi mereka menggunakan dua macam penyelesaian. Yang pertama, mereka merancang tata letak pabrik menggunakan metode ARC dan AND. ARC merupakan Activity Relationship Chart, merupakan tabel yang menunjukkan seberapa erat hubungan antar bagian produksi. Kalau hubungannya penting, maka sebaiknya ditempatkan di tempat yang lebih dekat. Lalu ALD merupakan Activity Relationship Diagram. Ini merupakan gambar rancangan layout yang baru berdasarkan hasil ARC dan seperti blueprint untuk penataan ulang pabrik. Nah, keduanya setelah punya rancangan, harus diuji dulu layout baru mereka apakah lebih baik. Nah, di sini mereka menggunakan software FlexSim untuk menguji rancangan tata letak produk yang baru. Nah, di sini FlexSim sendiri merupakan sebuah software simulasi berbasis 3D yang bisa membuat model pabrik yang virtual. Lewat software ini, kita bisa memasukkan mesin, gudang, jalur pekerja, bahkan proses pemindahan bahan. Nah, setelah dijalankan, FlexSim bisa menghitung secara otomatis seperti jarak perpindahan material, lalu ada biaya angkut barang, ada waktu proses produksi, dan ada output yang dihasilkan. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih tahu layout mana yang sebaiknya digunakan tanpa harus bongkar pasang pabrik secara langsung. Nah, ini merupakan suatu langkah yang hemat karena resikonya lebih kecil. Dari hasil penelitian tersebut, maka didapatkan 3 layout yang memiliki desain yang berbeda-beda tentunya, yaitu layout lama, lalu ada usulan baru, dan juga di sini ada usulan 2. Nah, hasilnya mereka menggunakan usulan 2 karena yang pertama, mereka menilai jarak perpindahan bahan berkurang sekitar 14,6%. Lalu di sini beban angkut barang akan berkurang 13,5%. Yang ketiga, produksi naik sekitar 1,2% untuk semua jenis produk.
Namun konsekuensinya adalah biaya angkut barang akan sedikit naik. Hal ini wajar karena di layout baru tersebut ditambahkan fasilitas penutup jalur, supaya proses pemindahan bahan tidak lagi terganggu hujan. Kesimpulannya, layout baru dengan usulan 2 membuat produksi di pabrik karet ini menjadi lebih efisien. Jarak antar fasilitas lebih pendek, lalu produksi meningkat dan hujan tidak lagi menjadi hambatan. Meskipun terdapat biaya tambahan, itu sebanding dengan manfaat besar yang mereka dapatkan, yaitu mengurangi lost time dan juga menjaga produk agar tetap lancar. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan ulang tata letak fasilitas dengan bantuan simulasi FlexSim itu bisa menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi produksi. Menarik banget, karena kita tahu bahwa kita bisa merancang tata letak pabrik tanpa harus membongkar pabrik tersebut. Dengan FlexSim, proses tata letak pabrik menjadi lebih mudah dan menghasilkan hasil yang efisien tanpa harus melakukan pembongkaran secara langsung. Baik, seperti itu review jurnal untuk jurnal simulasi sistem saya dari judul Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Lantai Produksi PTA menggunakan simulasi software FlexSim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.